Brandnya GM Eagle, ini yang tipe GM 30BM. Ini kapasitasnya 30 HP atau 22 kW. Ini dengan produk lain kita kelebihannya adalah kita sudah pakai motor permanen magnet. Jadi beda dengan yang ada di pasaran selama ini. Ini tipe 30BM, artinya 30 HP. Kontrolnya ini kita sudah pakai full touchscreen, ya. Di MAM 6080 ini full touchscreen kita. Jadi lebih bagus dari produk yang ada di pasaran sebelum-sebelumnya. Kita penggeraknya ini menggunakan inverter. Jadi untuk soft startnya sangat smooth sehingga tidak ada hentakan listrik. Jadi kita pakai inverter. Kontrolnya juga sederhana. Hanya satu magnet kontaktor ini hanya untuk fan-nya saja. Yang lainnya dikontrol menggunakan inverter. Ya. Oke, ini teknologi inverter. Terus ini menggerakkan motor ini. Ini namanya permanen magnet. Jadi dimensinya lebih kecil daripada motor konvensional yang menggunakan rotor. Jadi ini namanya motor magnet permanen. Ya, di dalam statornya itu ada magnet permanennya. Jadi kalau selama ini motor yang biasa itu menggunakan motor yang ada gulungannya di stator. Kalau yang tipe ini gulungannya lebih sedikit karena ada magnet permanennya, sehingga lebih hemat listrik. Jadi penghematan pertama di inverter, penghematan kedua di motor permanen magnetnya ini. Jadi kita dapat 2 kali penghematan. Terus ini yang namanya air and screw itu ini. Jadi motor ini menggerakkan skru untuk memompa oli dan udara. Jadi udara sama oli dipompa di sini. Ini namanya skru. Nah, sistem kerjanya udara masuk melalui filter udara sini. Jadi disaring supaya tidak ada kotoran yang masuk, dia pakai filter udara. Ini namanya filter udaranya. Ini harus diganti rutin atau dibersihkan supaya debu-debu tidak masuk ke dalam mesin. Gampang pemasangannya. Filter udara masuk ke intake valve. Ini ada yang menamakan intake valve, ada yang menamakan inlet valve, ada yang menamakan suction valve di sini, ya. Ini jadi untuk ngatur udara masuknya di sini, mau dibuka ditutup di sini, intake valve. Baru masuk ke skru. Skru dipompa menuju ke tangki separator namanya. Jadi udara yang masuk bersamaan dengan oli itu dipompa masuk ke tangki separator ini. Ini namanya tangki separator. Nah, di sini ada level oli untuk indikator level olinya, indikator. Posisi separatornya di sini. Jadi separator di dalam ini dia fungsinya untuk memisahkan udara dan oli. Jadi oli dan udara yang dipompa tadi ke sini dipisah. Udaranya keluar, masuk ke air cooler. Namanya air cooler, didinginkan dulu baru dipakai untuk produksi. Kalau oli juga begitu, kembali ke oil cooler. Dari tangki separator ini tadi kembali ke oil cooler. Oil cooler masuk ke filter oli, ini namanya filter oli. Tentunya seperti ini. Baru kembali ke air and screw lagi. Air and lagi. Itu proses kerjanya. Ini separatornya di sini. Sisa oli yang terbawa oleh separator, ada beberapa ppm itu ditarik lagi ini sama suction valve-nya. Sama pipa ini. Ini ada check valve-nya. Sehingga oli hanya bisa masuk ke skru, tidak bisa kembali ke tangki, hanya bisa keluar ke sini. Itu. Terus ini oil cooler. Oil coolernya di sini nggak bisa kita buka ya. Oil cooler. Jadi desain kita ini oil cooler ini sedikit satu step lebih besar dari kapasitasnya mesin, sehingga kemungkinan untuk panas itu sedikit. Jadi dia temperatur kerja antara 90 derajatan kurang lebih. Jaga antara itu, kurang lebihnya 90 derajat. Ini pressure gauge. Ini untuk indikator tekanan
yang ada di tangki separator. Indikator tekanan.